Apa yang akan kita lakukan dalam kelompok kecil? Apa agendanya? Apa strukturnya? Saya lebih suka menyebutnya sebagai apa ritmenya. Ritme itu menggambarkan seperti orang main musik, seperti orang berdansa, menari. Kita perlu belajar itu sehingga menjadi tarian yang indah. Tidak ada batas waktu, misalnya P yang pertama sekian menit, P yang kedua sekian menit, P yang ketiga sekian menit. Biar itu mengalir, tetapi makin lama kita akan makin terbiasa, makin tahu bagaimana masuk dari ritme yang satu ke ritme yang lain. Kita masuk dalam ritme yang pertama, P yang pertama, yaitu penyembahan. Ketika kita masuk dalam kelompok kecil, yang pertama kali kita lakukan adalah ritme ini, yaitu ritme penyembahan. Pada dasarnya, penyembahan itu berarti kita saling berbagi singspirations dan saling berbagi pujian mazmur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berkumpul, salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada semua anggota kelompok termasuk diri kita adalah apa yang sedang kita alami bersama dengan Tuhan. Dan itu mungkin bisa digambarkan dengan satu atau dua lagu yang menceritakan tentang kondisi kita selama waktu-waktu kita tidak bertemu. Ada pengalaman-pengalaman rohani apa kita bersama dengan Tuhan. Dan lagu itu adalah lagu yang disebut sebagai singspirations. Singspirations dari dua kata sing dan inspirations. Sing adalah sebuah lagu, tetapi bukan sembarang lagu yang berdasarkan inspirations, berdasarkan pengalaman nyata kita dengan Tuhan. Jadi itu yang bisa kita lakukan pertama-tama dalam kelompok kecil, kita berbagi singspirations. Ada lagu apa atau mazmur apa yang sedang menggambarkan perjalanan kita dengan Tuhan, itu kita bagikan. Kita ajak teman-teman yang lain menyanyikan bersama-sama dengan kita, dan kita ceritakan kenapa lagu ini berkesan bagi kita, kenapa lagu ini berbicara banyak bagi kita. Itulah inspirations. Kita bisa dengan spontan mengajak mereka menyanyikan satu lagu, tidak perlu disesuaikan dengan tema pertemuan hari itu, tetapi disesuaikan dengan konteks hidup kita masing-masing. Nanti setelah kita mungkin ada orang lain lagi yang mengajak inspirations. Jadi ceritakan, ajak mereka menyanyi lagu apa dan ceritakan kenapa lagu itu berkesan, syair bagian mana, dan ajak yang lain untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Bagaimana jika tidak ada yang siap membagikan singspiration atau mazmur sehingga semua anggota jadi saling menunggu? Ya, permasalahan di dalam kelompok yang terutama kelompok yang baru di awal adalah orang saling menunggu, orang pengen tahu seperti apa sih bentuknya dan modelnya. Jadi untuk yang pertama kali ada beberapa saran. Kita bisa menjadi orang yang pertama kali membagikan inspirations kita supaya orang tahu oh yang dimaksud seperti itu. Dan untuk yang berikutnya akan sangat menolong jika kita bikin jadwal dulu. Misalnya pertemuan pertama anggota yang mana yang akan berbagi inspirations, pertemuan kedua, 3, 4, 5. Mungkin setelah sudah 5 kali pertemuan itu sudah tidak perlu jadwal karena orang sudah tahu apa yang dimaksud. Jadi mereka bisa spontan begitu. Tetapi untuk pertemuan-pertemuan awal jadwal akan menolong supaya tidak saling menunggu. Jadi minimal dalam setiap pertemuan itu ada satu orang yang dijadwalkan dan orang itu akan membagikan inspirations ya. Kemudian sesudah satu orang ini beri kesempatan pada orang yang lain yang mau secara spontan. Jadi kalau itu kita lakukan minimal ada satu inspirations orang yang dijadwalkan. Dan maksimal mungkin ada 2, yaitu dengan satu orang yang spontan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sejak awal kita memuji Tuhan, tetapi juga mulai juga dengan membuka diri. Kenapa lagu ini berkesan, apa yang sedang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita membangun persahabatan rohani yang semakin dalam, bahkan ketika kita mulai dari ritme yang pertama. Bagaimana jika di dalam kelompok tidak ada yang bisa mengiringi lagu pujian dengan musik? Bagaimana jika tidak ada orang yang musical di dalam kelompok kita? Kita bisa punya beberapa alternatif. Pertama, kita bisa menyanyi bersama-sama a cappella tanpa musik. Yang kedua adalah kita bisa style MP3 atau YouTube video musik, dan ketika itu dinyanyikan kita mengikuti, mengiring bersama-sama. Dan hal yang lain adalah kita bisa merenungkan syairnya bersama-sama. Inspirations yang dipilih oleh salah satu anggota kelompok, dia bisa menunjukkan teksnya bisa dibagikan ke dalam WA group. Kita orang itu menjelaskan bagian mana dari syair ini yang berkesan pada kita. Kemudian kita bisa akhiri dengan berdoa memuji Tuhan atas hal itu. Jadi ada beberapa cara untuk menyanyikan atau memuji Tuhan dalam hal ini.
Dan terutama kalau saudara-saudara bertemu di tempat publik seperti di kafe dan sebagainya, tentu saja akan sangat terbatas kita bisa menyanyi, kita bisa melakukan dengan cara-cara analisa syair lagu itu. Dan selain lagu pujian, kita juga bisa menggunakan mazmur. Ada mazmur tertentu yang menceritakan, memberikan kata-kata doa kita kepada Tuhan. Dan ketika dalam pergumulan, dalam perjalanan hidup kita berjumpa dengan mazmur-mazmur seperti ini, itu juga bisa dipakai dalam ritme pertama ini, penyembahan, mengajak mereka melihat syair mazmur itu dan memuji Tuhan bersama-sama melaluinya. Saya ingin membagikan dalam kesempatan ini satu lagu yang berbicara kuat sekali kepada saya di dalam perjalanan saya bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini saya dipenuhi dengan banyak sekali pikiran. Saya ada begitu banyak beban, tanggung jawab, sering tidur sampai malam, bangun pagi, tiba-tiba banyak hal langsung mengisi pikiran saya sebelum banyak hal yang lain. Ada sekian banyak hal yang harus dikerjakan, dan itu melelahkan sekali. Dalam masa-masa ini, salah satu yang hilang juga adalah persekutuan pribadi saya yang teduh dengan Tuhan. Pagi-pagi langsung tidak teduh hatinya, apalagi kalau tidurnya terlalu malam, bangunnya agak kesiangan, langsung harus menyiapkan banyak hal. Tiba-tiba sampai larut malam tidak bersekutu dengan Tuhan. Ada satu lagu yang waktu saat teduh pagi di dalam minggu-minggu ini, lagu itu muncul dan mengingatkan saya tentang siapa saya dan siapa Tuhan. Lagunya adalah You Raise Me Up. Lagu itu diawali dengan When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be. Dari awal lagu itu sudah connect dengan saya. Tetapi bagian yang kedua adalah bagian yang menarik. Dikatakan, Then I am still and wait here in the silence until you come and sit awhile with me. Itulah yang saya alami pagi itu. Tuhan sepertinya sedang datang kepada saya dan berkata, Ayo Johan, saya mau duduk bersama dengan kamu, be still. Saya merasakan syair lagu ini menjadi sesuatu yang berbicara secara personal. Tuhan mengajak saya untuk berdiam diri di hadapannya. Dan lagu ini menceritakan pengalaman saya sesudah itu. You raise me up so I can stand on a mountain. You raise me up to walk on stormy seas. Tanggung jawab masih ada, beban masih banyak, tetapi pagi itu saya disadarkan bahwa ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan saya, dan itu cukup. Dikatakan, I am strong when I am on your shoulders. Seperti seorang anak yang berdiri di atas, yang duduk di atas pundak bapaknya. Anak itu bisa melihat lebih tinggi. Itulah yang saya alami pagi ini. Saya merasa saya dikuatkan bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena saya duduk di atas pundak Tuhan yang raising me, yang mengangkat saya to more than I can be. Mari kita menyanyikan lagu ini. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.